Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Fahri. Nah, kali ini saya ingin sedikit mempresentasikan gimana itu terapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja. Berikut ini beberapa contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat terapan fluida, baik fluida statis maupun fluida dinamis bagi kehidupan, sangat banyak, antara lain yang sering digunakan dongkrak, hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik, rem piringan hidrolik, hidrometer kapal laut, kapal selam, balon udara, karburator, sayap pesawat terbang. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan fluida di atas. Satu, yaitu dongkrak. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah beberapa penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada penghisap yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak zat cair melalui pipa menuju ke penghisap yang penampangnya besar. Pada penghisap besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Nah, untuk selanjutnya, pompa sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini, kita memberi gaya yang kecil pada penghisap kecil, sehingga pada penghisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan, bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Mesin hidrolik. Nah, hidrolik mekanik energi adalah mesin dan alat-alat menggunakan daya fluida untuk melakukan kerja. Alat berat adalah contoh umum. Dalam jenis mesin, cairan tekanan tinggi disebut hidrolik. Fluida ditransmisikan seluruh mesin ke berbagai hidrolik, motor, dan silinder hidrolik. Fluida dikontrol secara langsung atau secara otomatis oleh katup kontrol dan didistribusikan oleh selang dan tabung. Popularitas mesin hidrolik adalah karena jumlah yang sangat besar kekuasaan yang dapat ditransfer melalui tabung kecil dan selang fleksibel, dan kekuatan tinggi kepadatan dan berbagai macam aktuator dapat memanfaatkan kekuatan ini. Nah, mesin hidrolik dioperasikan dengan menggunakan hidrolik, di mana cairan adalah media powering. Pneumatik di sisi lain didasarkan pada penggunaan gas sebagai medium untuk transmisi listrik. Generasi dan kontrol filter adalah bagian penting dari sistem hidrolik. Partikel logam terus-menerus dihasilkan oleh komponen mekanis dan perlu dihapus bersama dengan kontaminan lain. Tubes, pipa, and hose, tabung. Hidrolik presisi seamless, pipa baja khusus dibuat untuk hidrolika. Tabung memiliki ukuran standar untuk rentang tekanan yang berbeda dengan diameter standar hingga 1000 mm. Tabung disediakan oleh produsen dalam panjang 6 meter, dibersihkan, diminyaki, dan dipasang. Tabung yang saling berhubungan oleh berbagai jenis plensa dengan 0 cincin meterai, berbagai jenis koneksi, dan flare cut cincin. Ukuran yang lebih besar, hidrolik pipa yang digunakan langsung bergabung dengan pengelas tabung tidak dapat diterima karena interior tidak dapat diperiksa. Nah, untuk selanjutnya nomor 4 itu rem piringan hidrolik. Ini seperti atas.
Ide tekanan zat cair diteruskan melalui zat cair untuk digunakan pada mobil untuk sistem pengereman. Setiap rem mobil dihubungkan oleh pipa-pipa menunjukkan ke master silinder. Pipa-pipa menghubungkan dan master silinder diisi penuh dengan minyak rem. Nah, ketika kita menekan pedal rem atau menginjak kalau di mobil ya, master silinder tertekan, tekanannya diteruskan oleh minyak rem ke setiap silinder rem. Gaya akan pada silinder menekan sepasang sepatu rem, menjepit logam atau piringan. Akibatnya jepitan itu ditimbul gesekan pada piringan yang melawan arah gerak piringan hingga akhir dapat menghentikan putaran roda. Sepasang sepatu dapat menjepit piringan dengan gaya besar karena sepasang sepatu tersebut dihubungkan ke pedal rem melalui sistem hidrolik. Nah, di sini kita menekan silinder yang luas pengisapnya lebih kecil daripada luas pengisap rem, sehingga pada rem dihasilkan gaya yang lebih besar jika luas pengisap rem 2 kali luas pengisap master. Maka dihasilkan gaya rem yang 2 kali lebih besar dari gaya tekanan kaki pada pedal rem. Gesekan sepasang sepatu terhadap piringan menimbulkan panas oleh karena permukaan piringan sangat luas jika dibandingkan terhadap luas sepasang sepatu. Maka panas yang ditimbulkan sepatu rem hampir tetap tidak panas. Nah, untuk selanjutnya yaitu hidrometer. Nih seperti di atas bisa dilihat. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair. Nilai massa jenis zat dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan menampung pada zat cair. Hidrolik terbuat dari tabung kaca dan desainnya memiliki 3 bagian. Pada alat ini diterapkan hukum Archimedes agar tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair. Bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair dipindahkan ke hidrometer dengan mengapung di dalam zat cair. Tangkai tabung kaca didesain supaya perubahan kecil dan berat benda yang dipindahkan sama, artinya dengan perubahan kecil dalam massa jenis zat cair menghasilkan perubahan besar pada kedalaman tangkai yang tercelup di dalam zat cair. Ya, ini berarti perbedaan bacaan pada skala untuk berbagai jenis zat cair menjadi lebih jelas. Untuk selanjutnya kapal laut. Badan kapal ini seperti mungkin kalian semua paham lah apa kapal laut tuh. Badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh beban kapal menjadi besar. Gaya ke atas sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya ke atas ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Kapal laut didesain di pabrik dengan kapasitas muatan maksimum tertentu sedemikian rupa sehingga kapal laut tetap mengapung. Coba kita bayangkan aja, besi bisa mengapung di atas air. Mengapung dengan itu bisa karena permukaan air masih jauh dari bagian geladak. Gambarnya di atas menunjukkan bagian kapal laut yang terbenam dalam air laut untuk kapal yang sama tetapi beda muatan. Gambar kiri untuk berat kapal kosong tidak bermuatan dan kapal kanan untuk yang bermuatan. Tampak bahwa untuk berat kapal yang bertambah karena muatan harus diimbangi oleh gaya ke atas yang harus bertambah besar. Oleh karena itu kapal lebih terbenam di dalam air laut agar volume air yang digantikan oleh kapal itu bertambah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya.
sedikit pemaparan materi fluida, terapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ketahui tadi ada kapal, ada pompa dan lain-lain. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Pari dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya ingin sedikit mempresentasikan terapan fluida dalam kehidupan sehari-hari, itu DMK fluida statis.